Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hebatnya ini kalimat la ilaha illallah. Satu orang saja. Semua orang di dunia ini kafir semuanya. Tinggal satu orang muslim. Dan itu kalimat bukan di lisannya saja. Kalau lisan orang munafik juga bisa, burung beo juga bisa. Tapi di hatinya itu tertanam itu kalimat la ilaha illallah. Dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tapi dia masih meyakini akan adanya Allah. Maka selama orang ini masih ada, langit tidak akan runtuh, bumi tidak akan dihancurkan oleh Allah, angin masih bisa dihirup, begitu air masih bisa diminum dan sebagainya. Hadirin Allah, kenapa tadi dikatakan satu orang ini saja ada, bumi tidak dikiamatkan oleh Allah? Karena itu kalimat di hati dia, bukan di lisan dia. Bukti itu kalimat di hati dia. Kalau orang dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tapi kalau orang katakan kamu kafir, langsung dia bunuh itu orang. Dia nggak sholat, bahkan bunuh orang, tapi itu kalimat masih di hati dia. Kiamat tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kiamat tidak akan datangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nilai daripada la ilaha illallah yang terhujam di hati, bisa mengantisipasi datangnya hari kiamat. Dia sedang sarapan, ternyata kucing melompat ke meja dia, diambil, dia punya ikan, marah, dia lempar dengan itu peluru. Ternyata cuma kena kaki kucing. Sambil berlari kucing bawa ikan, tertawa dia. Dia heran, berdusta teman saya. Dikatakan peluru ini bisa mematikan gajah atau singa, kucing aja tidak mati. Dia katakan saudara kamu ternyata membohongin saya. Saya gunakan itu peluru melempar kucing aja nggak mati, apalagi gajah. Dia katakan bagaimana kau gunakan itu peluru? Ya saya lempar. Dia katakan bukan saya yang salah, kamu yang nggak paham. Itu kekuatan peluru bukan di tangan tapi dalam pistol. Kalau sudah diletakkan dalam senapan atau pistol, baru ada kekuatan itu peluru, kan? Ini kalimat la ilaha illallah punya kekuatan besar. Cuman kita belum meletakkan di. Makanya kerja para anbiya alaihi salatu wassalam, menanamkan itu kalimat di hati-hati umatnya tersebut. Kalau suatu saat itu terhunjam di hati, maka itu orang jadi orang besar. Punya kekuatan yang sangat hebat. Di depan panglima yang ditakuti seluruh dunia nih, Rustum namanya. Kerajaan Romawi takut sama ini orang. Tapi di depan Rabi' bin Amir radhiyallahu anhu, orangnya kecil saja, bajunya bertambal, pedangnya juga tanpa hulu, tapi dia berbicara kepada Rustum. Ketika Rustum mengejek dia, kalian orang Arab, urat, nggak punya baju, hufat, nggak punya sandal, datang ke tempat kami, jia, lapar, untuk mencari makan, pakaian. Sudah pulang saja kalian ke negara Arab, kami akan supply makanan, pakaian, jangan mengganggu negara kami. Maka Rabi' bin Amir katakan, ibta'asan Allah, kami datang kemari bukan cari makan, bukan untuk mencari pakaian, tidak, tapi dihantar oleh Allah. Untuk apa? Untuk membawa kerjanya para nabi yang tiga tadi. Linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillah, mengeluarkan hamba-hamba Allah dari penghambaan kepada hamba, mengagungkan manusia kepada menghambakan hanya kepada Allah, mengagungkan Allah. Wa min jawril adyan ila adil Islam, dari kepalsuan ideologi sekarang, pemahaman yang salah kepada benarnya Islam. Kemudian yang ketiga, wa min dhiqid dunya ila sa'atil akhir, dari sempitnya dunia kepada luasnya akhirat. Itu sahabat Nabi, hadirin agungnya. Kenapa berani berbicara di hadapan panglima yang ditakuti oleh Romawi tersebut, panglima Persia? Karena sudah itulah letaknya la ilaha illallah di mana? Di hati. Perempuan itu makhluk yang lemah, perlu dikasihani. Tapi oleh orang yang kekeh digampar, malah darah mengucur. Tapi itu perempuan ketika tertanam itu kalimat di hati dia, dia berani berteriak, ya Umar, if'al bina ma tasha, fa inna la natrukul Islam. Wahai Umar, kerjakan apa yang kau mau, kami tidak akan tinggalkan Islam. Bagaimana kalau agama yang kita pegang sekarang lebih hebat daripada agama nenek moyang? Dia wanita,
Tapi suara yang keluar daripada lisan dia bersumber daripada hati, hadirin. Itu peluru diletakkan dalam senapang. Umar yang dikenal dengan singa padang pasir ternyata lemah lunglai, gak bisa berbuat apa-apa. Bahkan merengek, baca apa yang kalian baca tadi, najis kamu sekarang, pergi, mandi kau. Ternyata itu laki-laki tunduk di bawah suara itu wanita. Dari mana kekuatannya tadi? Karena itu kalimat sudah terhunjam di mana? Di hati, ya. Akhirnya Sayyidina Umar mandi dan bersimpuh di hadapan adiknya, dibacakan dari firman Allah. Menangis dan langsung ayahnya minta dibawa untuk menjumpai Nabi SAW masuk Islam. Permasalahannya sekarang, itu kalimat sudah banyak kita bicarakan di bibir, kita tulis di buku, di internet dan sebagainya. Belum kita usahakan terhunjam di hati kita nih. Inilah kerjanya para anbiya alaihissalatu wassalam, membawa itu kalimat. Dan Allah memberikan jaminan. Kalau ini kalimat diucapkan saja, langit tidak akan runtuh, bumi tidak akan bergoyang. Apalagi kalau itu kalimat dibawa, maka orang yang membawanya sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Sehingga Allah katakan, ya Daud, wahai Daud, man radda ilayya hariban, siapa yang berangkat pergi menjumpai hamba-hambaku yang sudah lari daripada aku. Kenapa lari daripada Allah? Karena itu kalimat sudah tidak ada. Dia mencari sesuatu selain daripada Allah, lari dia, sehingga hidup dalam kemaksiatan. Dan kenapa orang berbuat maksiat? Bukan karena tidak ada polisi, bukan karena nggak ada duit, tidak. Perbuatan itu semua maksiat adalah karena lemahnya iman. Nabi sabdakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Satu orang berzina tidak akan berzina dia kalau dia beriman. Kenapa dia berbuat zina? Karena lemahnya iman, bukan karena faktor ekonomi, tidak. Wala yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Dan orang tidak akan mencuri saat dia mencuri kalau dia beriman. Kenapa dia mencuri? Bukan karena ekonomi, tidak, bukan karena barang-barang naik, tidak, karena lemahnya iman. Wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Dan orang tidak akan minum khamar saat dia minum khamar kalau dia beriman. Kenapa dia minum khamar? Karena lemahnya iman. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, dia kejar itu orang, datang, dia jumpai, dia bicarakan kebesaran Allah, keagungan Allah. Sehingga ketika terhunjam itu kalimat, dia nggak berani mencuri, nggak berani minum, tidak berani lagi untuk berbuat zina. Maka Nabi Allah Subhanahu wa taala firman kepada Nabi Daud alaihissalam, wahai Daud, siapa yang mampu mengembalikan hambaku yang sudah lari dari aku tadi, kata Tuhan di jahbaz, dan aku tulis dia sebagai orang besar. Waman kata Tuhan di jahbazan la mu'adzibu abadan. Dan orang yang aku tulis orang besar tidak akan aku siksa selama-lamanya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada dalam riwayatnya, dalam apa yang saya bacakan tadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengucapkannya saja, menanamkan itu di hati, betapa tinggi nilainya tersebut. Bagaimana kalau itu kalimat dia bawa. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah kerja para anbiya alaihissalatu wassalam, membawa ini kalimat ke hati-hati manusia. Kemudian mereka menjelaskan akan kehebatan amal yang diberikan oleh Allah, bukan kekuatan mal. Hari ini kita terpesona akan kehebatan. Oh, ekonomi Amerika maju, ekonomi ini maju, mereka bikin pesawat dan sebagainya. Tidak, mereka tidak maju. Majunya orang dengan amal, bukan dengan mal, tidak. Bahkan hadirin Subhanahu wa taala, dulu sering saya ulang-ulang ini. Mudah-mudahan dengan kita ulang-ulang semakin tertanam di hati, semakin paham. Suatu saat di sebuah pengajian biasa rutin setiap minggu di Pakistan, satu orang ulama mengatakan di perumahan orang-orang kaya, pengajian umum, dia katakan, wahai saudara-saudara, harta seseorang tidak memajukan seseorang. Harta tidak memajukan seseorang. Hari ini kita merasa negara itu maju adidaya kalau sudah punya harta yang banyak. Itu pemahamannya ada pada kaum orang-orang kafir sejak zaman dahulu sampai sekarang. Allah katakan bagaimana pemahaman kaum Ad. Mereka merasa negara jadi negara adidaya, orang yang kuat sampai mampu berani menantang dunia, man asyaddu minna quwwah. Kenapa? Karena waktu itu kaum Ad memiliki 3 perkara. Nabi Hud alaihissalam katakan kepada kaum Ad, atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun. Apakah kalian membangun gedung-gedung pencakar langit di setiap lembah-lembah sebagai ayat simbol di suatu negara? Hari ini orang merasa hebat kalau sudah punya bangunan yang tinggi,
Indonesia merasa bangga kalau punya Monas, punya Borobudur. Malaysia juga nggak mau kalah, punya Menara Kembar. Perancis juga sebelumnya merasa bangga dengan Menara Eiffel yang mereka buat. Amerika juga merasa bangga dengan WTC yang dia miliki, yang dia hancurkan sendiri. Tapi itu semua adalah bangunan-bangunan yang tinggi, dan mereka merasa inilah simbol daripada kehebatan suatu negara. Allah katakan ta'batun, semua nanti akan menuju kepada kesia-siaan. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun, dan kalian punya teknologi yang sangat hebat sehingga bisa merubah bahan baku menjadi bahan jadi. Made in Amerika, made in Jepang, made in macam-macam made in tadi. Merasa bangga dengan kekuatan ekonomi dia. Wa idza batastum jabbarin, kalian menciptakan senjata yang canggih mutakhir sehingga bisa menghajar musuh dengan bengis. Ini ciri negara adidaya dalam pemahaman orang-orang dahulu sampai sekarang. Tapi hadim subhanahu wa ta'ala, para anbiya menjelaskan tidak, itu semua bukanlah kekuatan, yang kuat itu amal kalian sendiri. Maka satu orang kaya protes seperti instruksi, dia katakan, maaf Ustaz, kenapa Ustaz katakan bahwa harta tidak memajukan seseorang? Ini dalam majelis agama dia bicara. Uang yang saya miliki saya buktikan telah memajukan saya sendiri ini hari. Bagaimana memajukan kamu? Saya sudah terbiasa sholat Jumat di saf yang pertama. Memang mereka berlomba-lomba di Pakistan, di Saudi Arabia untuk mendapatkan saf yang pertama. Tapi hari ini saya terlambat. Maka saya dapatkan saf yang kedua saja. Tapi saya punya tekad, saya harus masuk ke saf yang pertama. Maka saya perhatikan satu persatu di depan saya. Ternyata ada orang miskin yang saya kenal. Akhirnya saya keluarkan uang saya tadi, saya kasih dia itu duit. Anggaplah 100.000 rupiah uang kita. Maka orang miskin yang sudah di saf yang pertama melihat ada uang 100.000 rupiah, langsung dia paham apa yang diinginkan oleh yang memberi tadi. Apa yang dia pahami? Langsung dia mundur, silakan tafadhol. Maka saya pun maju ke saf yang pertama. Berarti uang saya telah memajukan saya dari saf kedua ke saf yang pertama. Kenapa Ustadz katakan uang tidak memajukan seseorang? Saya buktikan sendiri, ternyata uang saya telah memajukan saya ke saf yang pertama. Bisa dipaham teman-teman? Jadi uang 100.000 telah memajukan dia dari saf kedua menjadi saf pertama. Sementara Ustadz ceramah tadi, uang tidak memajukan seseorang. Maka kata itu, Ustadz, saudara berpikir dengan baik. Ketika uang di kantong kamu itu namanya mal, namanya harta di kantong itu namanya harta mal. Kamu di saf yang keberapa? Di saf kedua. Ketika uang kamu keluarkan, kamu kasihkan kepada kepada fakir miskin, itu namanya sedekah, namanya amal. Jadi yang memajukan kamu itu apa? Mal kamu kah, amal kamu kah? Walaupun 1 T di kantong dia tinggal main-main, 1 M lagi, nggak 1 T sekarang. Tapi di kantong nggak dikeluarin, maju nggak? Tetap di saf yang kedua di belakang. Tapi ketika berani merubah mal menjadi amal, maka dia dimajukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kaya-kaya di kebun jeruk di Jakarta nggak akan maju kalau nggak mau mengeluarkan duitnya dari kantong dia tersebut. Tapi kasihannya orang miskin tadi, ketika dia mau menerima duit, menerima mal, malah dia mundur dari saf yang pertama ke saf yang kedua. Jadi kalau karkun yang miskin sekarang mau menerima mal, dia akan mundur ke saf yang kedua. Tapi kalau dia berkata, nggak mungkin saudara, saf pertama nggak bisa dibayar dengan duit. Maka kehebatan orang miskin ketika bertahan dengan amal, tidak mau dia korbankan amal dia tadi dengan mal. Dan hebatnya orang kaya ketika mau merubah mal dia menjadi amalan.